yang di Solo, itu kan halusinasinya dari dia selalu mengatakan berhubungan dengan Solo, ya kan? Yang jelas itu memang dia semuanya lah dibuat sesuatu kaitan-kaitan itu dilakukan mencari. Saya itu mencari apa? Juga saya mencari etika dan moralitasnya Roy Suryo kemana ya? Ini jelas etis kalau ada yang nggak etis ada etikanya, moralitasnya juga nggak lihat saya. Kenapa saya katakan itu? Dikit-dikit mengaitkan dengan Pak Jokowi. Kacamatanya kurang tebel. Ya kan? Dikit-dikit mengaitkan Pak Jokowi. Jadi saya lihat ini kebenciannya ini udah tingkat tinggi nih dengan Pak Jokowi ini. Karena sebentar lagi ada gelar perkara ya, ada penetapan entah itu ya. Entah itu tersangka, entah itu SP3. Radio kan kita tinggal tunggu. Dari 3 bulan kan yang lalu begitu, ya kan? Jangan lagi mencari. Ya, saya sampai sekarang ini mencari mana etika moralitasnya Roy Suryo. Malah ada yang berani bilang karena selalu dikaitkan dengan Jokowi, dikaitkan juga nanti dengan Mas Gibran gitu. Yang semuanya itu adalah sampah buat kita. Narasi sampah dari kaum Termul kembali dipertontonkan oleh Andi Aswan saat membela Jokowi dan Gibran dari kritik tajam Roy Suryo soal kasus Sylvester. Awalnya Roy Suryo memberikan sindiran secara satir untuk Gibran dengan menunjukkan kaos yang bergambar Gibran yang seolah-olah sedang mencari keberadaan Sylvester. Namun Andi Aswan tidak terima saat majikannya diolok-olok. Ia lantas mencoba membalas Roy Suryo dengan mengatakan bahwa dia sedang mencari moral dan etik Roy Suryo karena selalu menyudutkan majikannya. Ini kacau nih, malah playing victim. Yang jelas gini deh, kalau memang dia merasa benar seperti tadi kata Bang Lecu, datangnya aja dia dengan gagah. Ya, dengan gagah dia datangi, Pak, saya si Plester Matutina. Wah, kedatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ayo, kalau memang Anda sudah menyatakan daluarsa, saya datang kan aman. Nyatanya mana sekarang si Plester itu? Nggak ada, kasihan loh. Sampai seorang wapres, ya, itu sampai nyari itu sekarang dia. Ini gambarnya. Dia lagi nyari dia. Apa ini? Sedang mencari. Apa ini? Sedang mencari si Plester. Ya toh gitu, dia lagi nyari. Ayo wapres ikut cari dong. Sebelum dimakzulkan ada bersama. Konteksnya biar tidak melebar. Namun Roy Suryo dengan santai menghadapi kemarahan kaum Termul. Roy mengatakan, sepertinya kacamata Andi Aswan kurang tebal, sehingga ia tidak bisa melihat soal moral dan etik yang seharusnya ia tanyakan sendiri kepada majikannya, bukan malah melindungi majikannya yang tak memiliki etik dalam demokrasi, karena telah merusak tatanan demokrasi di negeri ini. Apa ini? Sedang mencari si Plester. Ya toh gitu, dia lagi nyari. Ayo wapres ikut cari dong. Sebelum dimakzulkan ada bersama. Konteksnya biar tidak melebar. Mencari. Saya itu mencari apa? Juga saya mencari etika dan moralitasnya Roy Suryo kemana ya? Ini jelas etis kalau ada yang nggak etis. Ada etikanya, moralitasnya juga nggak lihat saya. Kenapa saya katakan itu? Dikit-dikit mengaitkan dengan Pak Jokowi. Kacamatanya kurang tebel. Ya kan? Dikit-dikit mengaitkan Pak Jokowi. Jadi saya lihat ini kebenciannya ini udah tingkat tinggi nih dengan Pak Jokowi ini. Karena sebentar lagi ada gelar perkara ya, ada penetapan entah itu ya. Entah itu tersangka, entah itu SP3. Kan kita tinggal tunggu. Dari 3 bulan yang lalu begitu, ya kan? Jangan lagi mencari. Ya. Saya sampai sekarang ini mencari mana etika moralitasnya Roy Suryo. Malah ada yang berani bilang karena selalu dikaitkan dengan Jokowi, dikaitkan juga nanti dengan Mas Gibran gitu. Yang semuanya itu adalah sampah buat kita. Dia berdasarkan data KPU kan ada itu bahwa dia SMA-nya. Justru itu. Ini pertanyaan yang aneh buat saya. KPU-nya itu di OPSS. Jadi mereka ini berencana memang mempunyai tujuan yang buruk untuk mendowngrade. Ini aja jawab. Ini aja jawab. Ini sudah jelas. Ini tandanya bahwa sudah pendaftaran dari Republik Indonesia. Dirjen Dikdasmen bolanya mana? Bola lihat adalah setara SMA karena dia mendapatkannya itu adalah tes insert yang sudah dikatakan oleh Kementerian Pendidikan. Baik. Oke, nanti saya lanjut lagi Mas Andi, Mas Suwan. Saya ke Pak Suwan. Melihat rumitnya penjelasan dari Pak siapa itu? Pak Andi Aswan. Pak Andi Aswan.
itu menambah energi saya, keyakinan saya bahwa saya akan menang gugatan itu. Amin. Oh ya? Iya. Mengapa Anda begitu yakin menang atas gugatan? Kenapa Anda menang? Kenapa Anda yakin akan menang Saya gugatan? menggugat itu by data, bukan by omong-omong begini. Oh, saya punya By data, Mas. Saya punya data, cuma disampaikan. Kalau gitu Saya punya data. kita adu di Adu pengadilan. data. Kita No datang problem. datang ke pengadilan untuk adu No data problem. dengan kita. Adu data kita. Karena gini, saya mempunyai bukti itu seterang Monas yang ada di Jakarta. Ditambahi bukti dari Mas Roy, sekarang kayak matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Perdebatan sengit terjadi ketika Andi Aswan tampil sangat ngotot dalam membela Wapres Gibran soal ijazah yang sedang dipermasalahkan. Andi Aswan sangat totalitas dalam menjalankan tugasnya. Mungkin sekarang ia telah menjadi ketua umum dari Joman, yang membuat dirinya makin tampil Spartan dalam membela majikannya. Namun sayangnya, narasi pembelaan yang disampaikan tetap saja asbun, tidak pada substansi. Bahkan Aswan disebut hanya omon-omon oleh Subhan Palal, orang yang menuntut Gibran di pengadilan. Saking kacaunya pembelaan yang disampaikan oleh Aswan, membuat Roy Suryo mengolok-olok dirinya yang dianggap seperti bola, yang bisa ditendang keluar karena hanya dianggap berisik tanpa substansi. Ini aja Ya, jawab. ini sudah jelas. Jawab. Ini tandanya bahwa sudah pernyataan dari Republik Indonesia Dirjen Dikdasmen bahwa Bolanya mana? ijazah Bola Gibran lihat. adalah tentang Bolanya mana? ijazah Bola Gibran lihat. adalah tentang SMA karena dia mendapatkannya itu adalah Oke. UTS Insert yang sudah dinyatakan oleh Kementerian Oke, Pendidikan. baik. Oke, Nanti jadi- saya lanjut lagi Mas Andi Mas Roy. Saya ke Pak Subhan. Ijazah satunya itu dari Brevet atau dari Sunderland. Ini dulu dijawab. Kalau kita bicara apa yang dikatakan itu, ini kan mengacu pada UTS Insert. Nah iya. UTS Insert itu adalah foundation, ya. Nah tuh. Artinya begini, di sini dia sudah belajar, ya. Memang ya, tolong dicek di Singapura itu tidak ada yang namanya ijazah, oke? Karena berdasarkan dari secondary school itu adalah umum. Berarti nggak ada ijazahnya Oke? kan? Maka dia ke Australia. Karena apa? Emang tujuannya masuk UTS. Ya. Dia lulus foundation itu, makalah dia dapat satu sertifikat foundation yang dibilang grade 12. Karena di Singapura itu grade 11 maksimum. Artinya ada masuk ke O level, 1 tahun untuk ke junior college. Dia ke sana artinya ya ingin masuk UTS dan memang sudah lulus SMA. Dengan foundation itu lulus SMA. Tidak bisa dia akan masuk ke University Bradford. Ya, kalau tidak ada yang namanya sertifikatnya bahwa dia grade 12 sudah selesai. Mbak, Gitu, Mbak. logis nggak seorang yang katanya SMA-nya di Singapura, ya, kemudian katanya lulus ya katanya, ya 2 tahun di UPSS itu nggak ada ijazahnya, terus tiba-tiba lari ke Sydney, ya ke Sydney untuk nempuh 6 bulan ini, harusnya kalau waras ya masuknya universitasnya ya UTS juga, ngapain juga dia balik Singapura lagi? Singapura Sydney itu nggak kayak Jakarta Depok, ya bisa ngojek ke sana enggak. Ini kan jauh gitu loh. Jadi kalau kita membahasakan, sehingga kalau kita membahasakan bahwa negara kita ini belum siap dengan perkembangan zaman digital. Kita belum siap dengan Belum itu. siap. Oke, Maka kenapa? bagaimana Donald Trump dengan Putin itu berciuman juga. Namun lihat keadaan bangsanya merespon itu dengan bijak. Dia tidak gegabah, langsung mentersangkakan senimannya. Yang dibesarkan dengan ada tim, ya, adab dan etika. Oke, gimana, itu kebetulan saya juga dikedepankan orang timur, Adindaku. Pak. Oke. Yang dimana etika dan adab itu dikedepankan. Tapi kan mereka juga mengajarkan demokrasi. Dan gini, kalau kita bicara berkaca pada demokrasi, ya, demokrasi kita demokrasi Pancasila. Sebenarnya negara kita belum siap dengan perkembangan zaman digitalisasi. Mengambil referensi pada tahun 2016, bagaimana Presiden Putin dengan Donald Trump dibuatkan seniman berbentuk mural, yaitu dilukis di sebuah tembok. Bagaimana Donald Trump dengan Putin itu berciuman juga. Namun lihat keadaan bangsanya merespon itu dengan bijak. Dia tidak gegabah, langsung mentersangkakan senimannya, melainkan dia membuat bagaimana diskusi-diskusi ruang saat itu, karena dia menganggap bahwa itu sebagian buah seni dari demokrasi, dan itu menjadi referensi kita sebenarnya. Jadi kalau kita membahasakan, sehingga kalau kita membahasakan bahwa negara kita ini belum siap dengan perkembangan zaman digital. Kita belum siap dengan Belum itu. siap. Oke, kenapa? Makanya kenapa? Adindaku, kita ini adalah negara Indonesia. Ya.
bukan negara Eropa, Oke. bukan negara Amerika, yang dimana etika dan adab itu dikedepankan. Tapi kan mereka juga mengajarkan demokrasi. Jadi gini, kalau kita bicara berkaca pada demokrasi, ya, demokrasi kita demokrasi Pancasila, bukan demokrasi yang model mereka. Oke. Mereka sudah biasa tadi Pak Arianto katakan, Saya ingin untuk menggunakan, ciuman mereka udah biasa. Oke, Pak. Tapi buat kita sebagai orang Timur yang dibesarkan dengan adat Timur, ya, adab dan etika Oke, gimana, Dan? itu Kebetulan saya juga dikedepankan orang Timur, Dindaku. Oke. Saya juga orang Timur. Jadi gini, Prof. Ini kalau melanggar Demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang siap menerima kritikan. Betul, itu menerima kritikan. Tapi Ya, saya sekarang bilang, kita mengkritik. etika itu diutamakan. Kalau kita mengkritik, bebas, silakan. Ya. Bebas. Tapi etika itu ada. Jangan sampai kebablasan. Oke. Kenapa saya katakan? Jangan berpaku. Bocah kosong Mulyono, Andi Azwan, kembali bicara nol besar di TV. Dengan bermodalkan ngotot saat berdiskusi dan berdebat dengan mahasiswa soal permasalahan meme yang sedang viral saat ini antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Apa yang diperlihatkan oleh bocah kosong Mulyono yang satu ini semakin mempertegas dan memperlihatkan bahwa para bocah-bocah kosong Mulyono hanyalah otot tanpa isi. Jadi kalau kita membahasakan, sehingga kalau kita membahasakan bahwa negara kita ini belum siap dengan perkembangan zaman digitalisasi. Kita belum siap dengan Belum itu. siap. Oke, kenapa? Bukan demokrasi yang model mereka. Oke. Mereka sudah biasa tadi Pak Arianto katakan, Saya ingin untuk menggunakan, ciuman mereka udah biasa. Oke, Pak. Tapi buat kita sebagai orang Timur yang dibesarkan dengan adat Timur, ya, adab dan etika Oke, gimana, Dan? itu Kebetulan saya juga orang Timur, Dindaku. Oke. Saya juga orang Timur. Jadi gini, Prof. ini kalau melanggar Demokrasi yang sehat itu adalah demokrasi yang siap menerima kritikan. Betul, itu menerima kritikan. Tapi Ya, saya sekarang bilang, kita mengkritik. etika itu diutamakan. Kalau kita mengkritik, bebas, silakan. Ya. Bebas. Tapi etika itu ada. Jangan sampai kebablasan. Oke. Yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Kalau Pak ini Andi dari kapan desa. ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Kita siap ditugaskan, kita siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Pembohong, kau pembohong. Itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanyaan Perancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur? Bagaimana rakyat bertani di sana? Produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Produk apa? Bapak jangan menyuruh rakyat bertani, tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Kalau kita bicara sekarang Cabai kan mahal. Masa cabai nggak- mahal. Cabai mahal. Cabai mahal. Alhamdulillah. Kenapa sih bilang alhamdulillah? Karena Enggak, apa? maksudnya- Itu meningkatkan. kalau jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum lebaran. Bu Neti, kenapa ini ibaratnya kalau Anda yang menyiram api duluan lah, ibaratnya melaporkan duluan pihak sebelah. Apa yang menjadi dasar sebenarnya, Bu? Dan melihat tanggapan, akhirnya dilaporkan balik nih. Iya, kalau dia lapor balik itu hak mereka, kita siap menerima dan siap bukan nantang ya, ya silahkan. Oke. Nah dalam hal ini ada beberapa, kalau nggak salah saya 4 atau 5 pertanyaan dari beliau. Kenapa dulu bersama, sekarang kok jadi permusuhan? Kita tidak ada niat untuk bermusuhan. Maaf tadi Pak Zamkan juga menceritakan tentang IKN. Saya ini fight kalau membela klien. Dia klien saya. Dia mau dipenjara. Demi Allah, demi Rasulullah, siang malam saya bukan tolong dengar dulu. Saya nggak suka berdebat. Kalau berdebat saya nggak mau. Terjadi perdebatan sengit antara pengacara Termul pembela Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, Eli Daneti, dengan mantan anggota TPUA, Azam Khan, dalam persoalan laporan polisi yang dibuat oleh Egy dan Damai terhadap Roy Suryo beserta pengacara Ahmad Kozinudin. Nampaknya Egy dan Damai beserta kuasa hukumnya sudah sekolam dengan para Termul. Yang lebih parahnya lagi, pengacara Termul ini membicarakan soal etika
saat berdebat sengit di forum diskusi. Bicara Oke, begitu. silakan, tadi kamu Ketua Ya. timnya Budi. Budi itu kami yang bawa. Kamu baru kenal Bu Budi. Neti, boleh kita fokus ke jadi- kasus ini Jangan ya, Bu, bilang kamu kenal Budi, saya Ya. kenal Budi udah puluhan tahun. Ya, Mana tapi kan sih? Bang Egy yang Sama bawa. Jawa Timur. Ya. Jangan dong, jangan. Boleh panggil Sekarang Budi. fokus Oke. apa yang ditanyakan. Bukan. Ibu Neti, kita Nggak fokus dulu ke bicara kasus itu ini. Ya dong. jangan membantah, kamu Baik. malu ya? Enggak ada. Kamu Kok malu ya? Nggak ada yang Kamu malu. ditahan Bapak saya Ibu, pengacaranya. tahan. Tapi terima kasih kamu. Oh, terima kasih Ya. udah dulu. Dulu terima kasih, tapi kamu sekarang. etika kamu nggak bagus. Bapak Ibu, boleh kita fokus ke dalam Boleh, kasus ini? boleh. Jadi begini. Mana sih? Jadi ketika kita sampaikan bahwa saya itu fight membela klien satu, yang kedua tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi, apa dasar hukumnya Bang Egy ke sana, mereka langsung mengejas dan memberikan masalah-masalah yang negatif, ujaran atau Statement maksudnya. statement yang negatif terhadap Bang Egy dan DHL maupun saya. Dalam momen ini, Eli dan Neti mencoba membela mati-matian Egy dan Damai soal manuver hukum yang mereka lakukan saat datang ke Solo menemui Jokowi untuk melakukan perdamaian dan menghasilkan SP3 terhadap kasus hukum yang menjerat mereka. Namun Azam Khan selaku mantan anggota TPUA mengkritik manuver hukum yang dilakukan oleh Egy dan Damai yang mendadak balik badan dan meninggalkan perjuangan. Tentu saja pernyataan itu langsung direspon pengacara Termul yang mempertanyakan legal standing dari Azam Khan saat berdebat di forum diskusi. Maaf sebelum bicara, saya juga ingin legal standing karena Bu Neti, nanti kita kasih Pak kesempatan Azam untuk Bu Khan Neti ya. kalau untuk atas nama klien saya nggak mau. Kenapa? Tapi kalau untuk memberikan edukasi atau sekedar debat boleh. Karena Tapi kalau dia bukan tidak ada haknya untuk mengatasnamakan kliennya Roy Suryo, dia tidak ada. Gimana Pak Azam? Apakah benar? ini Ibu dapatkan dari mana Ibu? Apa saya harus bawa surat kuasa? Ini Ya, bukan harusnya. pengadilan, ini Ya. bukan kepolisian, ini Ya. bukan kejaksaan, ini bukan sidang. Ini edukasi. Ya, Itu tapi yang harus kita ketahui. punya Jadi tidak ada punya legal kewajiban. standing. Oh ya, kalau legal harus standing punya legal standing loh. Gitu loh. Karena menurut ketuanya Girsang Jamada Girsang ini selain dari ini bukan kuasa Untuk hukum. kasus ini? Ya. Untuk kasus ini? Enggak, atas nama Roy Suryo kita gitu. ini diundang oleh TV One Ya. dalam konteks untuk menjelaskan, Oke. diminta kan begitu. Boleh, Kita nggak apa-apa, bukan tapi jangan bawa nama, dalam bawa PH. justifikasi. Oke, Oke, jadi baiklah. maksudnya dalam arti Ibu Neti keberatan kalau Pak Atas Azam nama disebutkan klien. ini Atas nama kuasa hukum. Ya, kuasa hukum atau atas nama klien. Oke, tapi kita kalau dia hadirkan- punya pendapat hukum atau memberikan edukasi dasar-dasar hukum, kita senang Oke, gitu. kita kasih kesempatan gitu kalau Boleh, silakan. kalau begitu Bang Azam untuk memberikan pendapat hukumnya terkait Jadi pertanyaan tadi gini, Bang.